Hai, halo, Iya, apa noto apa namanya? foto HP. Ini lho, kuping. Apa ada kupingnya dok? Kupingnya kupingnya corokan. Ya apa? Ya apa lah, ya apa ya lah. Ya apa, ya apa. Ya gini loh dokter, ini kita Iya, iya. bahas tentang emosi dan executive function. Dari tadi sih Mm-mm. saya ngecepret sendirian dokter, saya Iya, nggak tahu iya. harus ngomong Ya apa. gak apa-apa, Oke, jane sakjane nah, kon ya wis iso ae lah. wah, wes, Executive function. Oke, ya wis lah. Oke. oke ya, dokter. Ini tadi saya awalnya sedikit membahas tentang executive function ya, dokter, ke teman-teman Oke. bahwa apa sih executive function itu, Terus. lalu apa hubungannya dengan emosi. Nah, terus kenapa sih penting kita diskusikan? Jadi artinya kan ketika ini biasanya kan akan lebih sulit ya memikirkan sesuatu saat kita sedang amarah, sedang emosi. Nah, Oke. jadi Oh, hal itu gitu. kenapa? Nah, terus apa Oke. namanya ini apa yang terjadi di otak kita? Nah, Oke. Ya, begitu. ya, ya, Oke, ya, ya. gimana Pak Dokter? Executive function. Executive function itu memang sesuatu yang tidak tidak printed ya, tidak ikut pada saat bayi itu lahir. Itu executive function itu di otak itu seperti apa ya? Seperti direktur gitulah ya, executive function itu di Oke. otak. Di otak. Oke. Kalau kita membahas emosi itu. Jadi emosi itu tidak sekedar ngamuan atau marah-marah terus emosional, itu bukan. Yang disebut emosi itu ya, yang disebut emosi atau otak emosi. Otak itu ada otak rasional, ada otak emosi ya. Otak sadar kita. Otak sadar itu maksudnya pada saat kita itu melakukan nggak pingsan gitu ya, nggak pingsan, sadar. Otak sadar kita itu ada yang disadari sepenuhnya, ada yang tidak disadari sepenuhnya. Nah, yang tidak disadari sepenuhnya itu adalah otak emosi, gitu ya, itu. Seperti gini loh, kamu kalau misalkan pulang dari rumah sakit umum itu ya, nah dari rumah sakit Sidoarjo itu kan mulai nang dalan itu, kamu itu pulang jam piro lho misalnya? Saya biasanya jam 1 sudah pulang dokter karena Ya wes pandemi jam ini. 1 lah, ya jam 1 mulai lah. Jam 1 pulang. Begitu kamu jam 1 pulang, itu adalah keputusan rasional itu ya. Keputusan rasional. Tapi mulai kamu ngambil kunci di tas, terus jalan ke parkiran, buka mobil, klik gitu ya, buka mobil melebu sampai rumah, itu tidak kamu sadari sepenuhnya itu. Kamu pulang kadang-kadang kate mampir dhisik, mau mampir dulu sampai lali itu, tahu-tahu di rumah itu ya. Sering gitu ya. Sering dokter. Sering. Nah, itu yang namanya emosi. Jadi emosi itu sebetulnya adalah kemampuan otak dalam melihat pola dan merespon pola itu gitu ya. Contoh. Pada saat anak kecil itu mulai berjalan itu mesti kagok kan? Kagok. Dia itu mempelajari bagaimana cara berjalan. Begitu satu kali aja anak kecil itu bisa jalan, ya sudah bisa terus itu. Jadi dia itu sama kamu loh ya, dulu waktu itu belajar nggawa baki, bawa nampan itu gocek-gocek itu ya. Itu gocek-gocek. Tapi begitu sekali aja kamu bisa, kita itu bisa membawa nampan tanpa membuat gelasnya itu tumpah-tumpah, selanjutnya bisa itu ya, selanjutnya bisa, itu terekam dalam otak. Nah, itu yang namanya otak emosi gitu. Jadi seseorang itu belajar membawa nampan diantar ke tamu itu perlu latihan gitu. Dan begitu sekali bisa, dia akan bisa terus gitu. Naik sepeda juga gitu. Naik sepeda itu pertama kali seseorang itu belajar sepeda gitu ya, itu kagok itu ya, ini kanan dulu apa kiri dulu, nah itu ya. Tapi begitu dia bisa mancal sepeda ya udah jalan gitu. Ya jalan. Dan sekali kamu bisa naik sepeda, seterusnya bisa naik sepeda.
Dan kamu mancal sepeda itu tidak sepenuhnya kamu sadari. Noleh kanan, noleh kiri itu tidak disadari itu. Tidak sadar. Itu yang namanya emosi. Jadi emosi itu adalah kemampuan otak mengenali pola lingkungannya dan kemudian merespon. Bagaimana kamu ngerem itu pakai tangan itu nggak mikir sudah gitu. Mandek ya ngerem itu. Dan itu ada diterjemahkan di otak kita, disimpan, memori emosi itu disimpan. Itu yang namanya emosi itu ya. Jadi emosi itu bukan sekedar ngamuk-ngamuk, marah-marah, bukan. Emosi itu adalah kemampuan manusia mengenali otak ya, kemampuan otak mengenali pola lingkungannya, pola diri dan lingkungannya, dan merespon pola itu gitu. Contoh, mengenali pola diri. Aku kalau gini nih aku lapar, dia makan. Itu juga merupakan emosi. Ya, emosi. Nah, yang disebut emosional yang ngamuan-ngamuan itu orang yang tidak cerdas secara emosi, dia tidak bisa memanage emosinya gitu. Ya, itu tadi yang emosional ngamuan, marah-marah itu. Nah, yang disebut sebagai eksekutif tadi itu, function eksekutif atau fungsi eksekutif itu adalah orang itu bisa cerdas secara emosi dan sosial. Itu yang namanya executive function-nya itu bekerja. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya sosial itu bukan hanya hubungan antara individu dengan orang lain, tapi antara individu dengan benda-benda lain juga. Gitu. Executive function itu adalah bagaimana seseorang itu belajar mengatur dirinya dan lingkungannya itu. Belajar. Dan itu didapatkan dari meniru. Imitasi ya, Dok ya? Iya, imitating ya, meniru ya. Karena memang manusia ini belajar dari meniru. Ada juga sih yang manusia itu as an animal, sebagai binatang, kita itu juga learning by dengan kondisi ya. Manusia ini juga learning by condition itu. Diketak, dicewer itu sebetulnya ya. Aku kalau gini diketak ibuku aku gitu ya gitu. Tapi dia learning by condition. Tapi ada juga manusia itu yang learning by imitation itu banyak ya. Karena manusia ini dengan narasinya manusia itu learning by imitation juga gitu. Tapi banyak juga yang learning by condition. Itu. Condition. Kamu ingin sepedaan itu karena melihat orang sepedaan itu. Ya, tapi kamu belajar sepeda itu by kondisi. Itu yang namanya emosi itu. Jadi sebetulnya Pavlov itu sudah benar itu ya, learning by imitation itu, dan manusia itu learning by condition itu. Dan dikeliling-keliling dulu gitu ya, Dokter ya. Iya. Lah kamu kan juga gitu ya. Iya, Dokter. Manusia itu juga, manusia itu banyak. Manusia itu banyak. Jam sekian lapar itu dan kepingin makan itu baik, bukan karena meniru tapi karena terkondisi ya. Ini jawabannya kok nggak jalan sih ya. Kamu lihat mereka jalan. Pertanyaannya enggak. Jalan, Dokter. Oh ya, wes itu berarti di sini. Oke, jalan. Oke, nah. Itu ya, itu yang jadi perhatian itu ya, bahwa yang namanya learning itu by imitation dan by condition. Tapi karena manusia itu punya istilahnya, ada yang namanya dalam otak kita itu ada mirror neuron, dan mirror neuron kita itu banyak. Maka kita itu bisa learning by imitation. Nah, mengenai yang namanya
executive function ini hampir kesemuanya ya, hampir 100% karena imitating gitu ya, imitation. Ya, imitation, meniru bagaimana dia mengorganize atau mengorganisasi sekitarnya. Misalnya dia punya kucing 3 itu. Anak kecil punya kucing 3. Dia itu harus mengorganisasi kucing 3 ini gimana itu. Nah, ini perlu dilatih nggak dokter? Bisa dilatih nggak? Hanya bisa dilatih, bukan dipetuai itu ya. Nggak bisa itu. Ya yang namanya executive function itu dilatih, dari kecil. Latihannya itu adalah latihan kecerdasan emosi itu. Ya. Jadi yang namanya executive function itu bagaimana membuat seseorang itu cerdas secara emosi dan sosial itu. Sosial itu bukan hanya hubungannya dirinya dengan orang lain, tapi dirinya dengan benda-benda lain itu. Benda-benda ini perlu dirawat itu. Supaya apa? Untuk kebaikannya dia juga gitu. Bagaimana seorang anak itu kalau dia executive function-nya itu tidak bagus, kamarnya berantakan gitu. Dia mulai tidak kapan, Dok? Sejak dia belum sadar. Jadi sebelum dia bisa ingat bahwa dirinya ada. Aku nanya, Elok pertama kali ingat waktu umur berapa? Ingat apa, Dok? Ingat, pertama kali ingat umur berapa? Yang bisa diingat. Umur 3 ingat nggak? Enggak. Umur 4 nggak? Nah, itu artinya pada saat umur 1 tahun, umur 2 tahun, Elok itu belum punya yang namanya self-awareness, itu belum punya. Kesadaran bahwa dirinya ada itu nggak punya. Jadi mulai umur lahir sampai pertama kali Elok itu ingat itu Elok didrive oleh otak emosi. Bukan otak rasional. Ya seperti ayam, anjing itu mereka itu didrive otak emosi. Ya, nggak sadar. Idealnya usia berapa, dokter? Maksudnya itu muncul rasional. Sejak dia lahir. Rasional. Iya. Ingatan itu bervariasi, tapi rata-rata antara umur 5 sampai 6 tahun seseorang anak itu bisa mulai merasa dirinya ada. Merasa dirinya ada. Merasa dirinya ada. Merasa dirinya ada. Jadi saya 3 tahun nggak ingat, itu masih normal ya, dokter? Normal. Saya ini pertama kali ingat umur 6 bulan. Saya belum jalan, saya ingat itu. Ya ini extraordinary lah saya ini ya. Iya. Nggak normal ini itu ya. Di luar batas-batas normal ya. Itu variasi aja. Jadi saya ini waktu belum masih ingat belajar jalan itu ingat. Jatuh itu ingat itu. Kok keren ya, Dok? Saya kok nggak ingat, Dok. Enak kamu lah. Kamu ini kan banyak hal-hal yang kamu lupakan lah. Aku semua ingat itu. Orang itu kalau banyak melupakan banyak hal itu gampang bahagia, utang lupa gitu kan enak. Kalian ya saya, dokter. Iya itu. Oke, dokter, ini banyak pertanyaan tadi sebelum dokter hadir. Tadi saya sampaikan ke teman-teman, monggo ada yang nitip pertanyaan, nanti saya jadikan keynote. Nah, ini sudah banyak, dokter ya. Jadi ini tadi ada pertanyaan, tadi sudah dijawab, dilatih umur berapa gitu ya, dokter ya. Jadi dilatih pada waktu dia sudah mampu mengingat. Betul ya, dokter? Enggak. Sebelum mengingat sudah dilatih. Oh gitu. Jadi mulai usia berapa, dokter? Sedini mungkin. Jadi ya misalkan untuk memanage lingkungannya, menyadari kebersihannya, dia itu sadar kebersihan. Sejak sedini mungkin anak itu dilatih tentang kebersihan. Jadi pada saat anak itu sudah mulai bisa berjalan, belajar jalan, itu diajari, dilatih membuang popoknya sendiri di tempat sampah. Ya, dari situ dia paham bahwa yang namanya limbah domestik dirinya itu perlu dimanage sebaik-baiknya itu.
Itu terjadi di Jepang sini ya. Di Jepang itu anak kecil baru belajar jalan, diajari buang popoknya sendiri di tempat sampah itu. Ya, tidak diajari baca mantra, enggak. Itu ya, dia enggak guyu. Baca apa, Dok? Mantra itu. Lu sakti, Dok. Nah, iya, no, diajari baca mantra. Ini mantra sebelum makan, mantra sebelum tidur. Ya penting itu. Gitu ya, Dok ya. Itu di Indonesia, Dok. Lah iya itu dia. Mantra sebelum makan apa? Ripat. Wajah repet, mampet kersane ngalah gitu. Oke, jadi lebih penting diajarin buang popok ya, Dok ya. Buang popok itu. Jadi dia itu paham bahwa yang namanya limbah atau kotoran atau hal-hal yang menjadi sisa kegiatan kita itu perlu di-manage dengan bagus gitu ya. Terus diajari antri itu ya. Antri itu as simple as that loh ya, sederhana. Diajari antri itu. Ngantri itu Kak, antri itu orang itu belajar antri itu secara neuroscience itu ya, kelihatannya sederhana. Tapi antri itu membuat kamu ngerti kapan kamu mengambil bagian itu. Jadi kita itu kan organisasi besar. Organisasi besar itu akan berjalan kalau setiap individu itu sadar kapan dia harus berpartisipasi, kapan harus diem itu. Ya, jadi kamu kamu berangkat ke kantor itu jangan jam 5 meruput itu. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Iya bener, Dokter. Enak mepet-mepet, Dok. Ya ada gunanya. Tapi juga pas waktunya. Jadi cleaning service-nya harus datang lebih pagi itu. Ya, gitu. Cleaning service rumah sakit harus datang lebih pagi itu. Begitu dia selesai, orang kantor datang, semuanya sudah siap, electricity sudah siap, tempatnya sudah bagus. Ya, itu perlu manajemen. Nah, pada saat anak kecil tidak bisa mengingat itu dalam otak emosinya, semuanya jadi kacau itu. Kamu itu karena tidak diajari antri, lalu lintas Surabaya, Darjo ruwet kayak gitu, karena dari kecil tidak pernah diajari antri gitu. Antri itu ya, antri itu misalnya sekedar antri itu penting itu. Jadi yang namanya executive function itu kamu bisa memanage dirimu sendiri karena yang namanya gerombolan manusia ini sebagai organisasi itu ada algoritma, dia ngikuti algoritma untuk mengikuti untuk melakukan kegiatannya itu. Ikuti algoritma itu ya. Harus ada ngikuti algoritma. Nah, itu yang perlu dilatih dari kecil. Dilatih. Dok, kalau sudah tadi juga ada pertanyaan ya, Dok ya. Kalau sudah telat, maksudnya kalau sudah kita dewasa kayak gini, nah apakah masih bisa dioptimalkan lah? Terus pripun, Dokter? Apa wis kasep? Enggak. Ya. Saya juga telat itu karena sebagai autism, Savan dan Asperger ngumpul jadi satu, orang tidak paham sepertinya saya ini dulu gimana gitu ya. Ya itu. Saya baru latihan seperti itu juga tahun 96 itu ya, 96 itu pada saat sudah umur 35 tahun. Tapi ya itu penting gitu ya. Itu penting bahwa bisa mengorganize. Jadi misalkan kenapa sih aku ini dimarahin sama semua orang? Semua orang marah sama aku waktu aku kecil, mau SMP, SMA semua. Guru nggak ada yang nggak marah itu. Artinya saya tidak bisa memanage semuanya. Ini orang jengkel sama saya itu. Jadi
Nggak kasep ya dok ya, masih bisa ya dok ya? No, tidak ada kata kasep itu. Tapi untuk mengoptimalkan anak-anak kecil itu kehidupan ini ya sejak awal itu. Sejak awal dilatih yang namanya self awareness ya. Terus kemudian dilatih berempati gitu ya, itu. Empati itu ya. Dilatih terus kemudian mengendalikan diri itu ya, yang namanya kontrol diri itu. Kontrol diri itu yang namanya kontrol diri tidak bisa, yang namanya regulasi itu, self regulation itu tidak bisa, motivasi itu tidak bisa dari orang lain itu. Kamu ikut sesi motivasi kayak apapun ya kamu tetap seperti itu kalau kamu nggak latihan gitu. Gimana dok kalau motivator biasanya? Motivator. Ya, salam lemper. Salam lemper. Lemper itu enaknya dimakan dok. Lah iya. Gak disembah ya dok. Ya itu loh, nggak apa-apa nyembah lemper juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya dok ya. Nggak apa-apa. Ya. Itu mending barangnya ada, lo disembah itu. Ada yang barang nggak jelas ada apa nggak disembah juga ada. Gitu ya dokter ya. Iya itu ya. Kita balik ke executive function. Jadi executive function itu kalau anak itu dilatih self awareness, dia paham posisinya di antara lingkungannya gitu ya. Bahwa lingkungannya ini tidak ramah kalau dia tidak memanage gitu. Ya, diajari membersihkan toilet itu. Toilet itu dibersihin itu, ya. Bukan habis terus kemudian pergi itu. Sulit kalau menghilangkan kebiasaan toilet tidak dibersihkan sampai tua itu sulit itu. Mbok kamu sampai ke papanpun di Surabaya sih di Darjo itu ada ponten umum itu pesing. Iya dokter, benar itu, benar. Karena bagi orang yang kencing itu, yang bertugas membersihkan ya orang yang akan datang. Jadi sebelum kencing nyiram dulu. Iya, betul. Itu yang terjadi di sekitar kita. Kenapa? Nah, itu karena tidak dibiasakan dari kecil bahwa yang namanya toilet itu bersih gitu. Kamu sebelum dan sesudah memakai itu memastikan toiletmu itu bersih. Gitu. Itu dilatih gitu. Dilatih. Jadi anak kecil itu mau pup itu ya, dikasih tahu, dibersihkan dulu. Setelah itu diajari, nyiram itu diajari itu. Dilatih dari kecil, disiram, itu. Dilihat. Nah itu masih kotor, siram lagi gitu. Diajari gitu. Ya. Jadi perlu dilatih. Kalau di Jepang ini sampai ada yang namanya Tuhan toilet itu ada. Tuhan toilet dokter? Iya, Tuhan di toilet itu. Bahkan Tuhan toilet itu kalau ceweknya itu membersihkan toilet, Tuhannya itu memberkati dia akan mendapatkan anak yang cantik gitu. Tuhan toilet itu. Toilet, God of toilet itu ada. God of toilet itu ada. Banyak kalau Tuhannya orang Jepang tuh banyak. Tuhan toilet, Tuhannya kamar, Tuhannya ini banyak itu. Nah, itu artinya intinya bukan Tuhannya itu. Intinya itu adalah kebersihan toilet itu penting itu. Kenapa? Jadi tadi itu. Jadi kalau tidak dilatih dari kecil ya sampai kapanpun nggak bisa itu. Sampai kapanpun nggak bisa. Tapi tetap nggak telat ya dokter kalau kita mau gitu kan dokter. Iya, diajari. Sama dengan di Beijing itu ya di Beijing itu. Di Beijing sekarang bersih deh itu. Dulu sebelum ada Olympic Game, sebelum ada Olimpiade Beijing itu, pesing, wah di mana-mana orang kencing seenak-enaknya. Sekarang ya diajari antri sama. Korea juga gitu. Korea sebelum Olympic Game tahun 88, itu kuotornya bukan main, Seoul itu. Setelah ada ya sekarang beda karena mereka mempunyai melatih orang-orangnya itu. Melatih antri, melatih buang sampah gitu. Gitu loh. Ya. Oke, luar biasa. Jadi masih bisa dilatih ya. Saya juga nggak telat nih. Bisa. Kabar baik ya dokter ya. Wah saya senang sekali. Iyalah gitu. Dokter, ini tadi ada pertanyaan lagi ya. Tadi banyak sebenarnya dokter. Ini ada yang bertanya tadi, apakah ada perbedaan executive function antara laki-laki dan perempuan? Ada nggak dokter? Apakah semua sama? Oh ya,
gini ya, otak kita ini, otak manusia ini berevolusi selama Homo sapien ya. Homo sapien itu kira-kira 350.000 tahun. Tapi sebelumnya itu juga emosi yang dikatakan. Jadi otak kita sekarang ini, secara hardware-nya itu, dan software-nya itu sama persis dengan otak nenek moyang kita pemburu pengumpul. Sama persis itu. Ya, sama persis itu. Di mana yang namanya otak waktu itu, kenapa? Karena ratusan ribu tahun perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan itu tegas itu. Tegas dulu itu ya. Tegas itu. Bahwa laki-laki itu bagian berburu, yang perempuan itu bagian jaga kandang, bagian jaga gua gitu ya. Bagian jaga tempat tinggal sementara itu. Ya. Jadi yang namanya perempuan itu mengorganisasi hal-hal yang dekat, laki-laki mengorganisasi hal-hal yang jauh itu. Otak laki-laki itu terbiasa dengan navigasi jarak jauh. Dia terbiasa, dia itu misalkan laki-laki itu diharuskan zaman pemburu pengumpul ya, dia harus paham di mana ada buruan. Dia bisa mendeteksi predator dari jauh gitu ya. Dia harus mampu melihat pola cuaca. Itu harus itu. Jadi otaknya laki-laki pada umumnya itu adalah dikembangkan untuk navigasi jarak jauh. Sementara otak perempuan itu navigasi jarak dekat gitu. Makanya perempuan itu pada umumnya kalau lihat peta bingung. Iya, dokter. Puter gitu ya. Termasuk saya. Ya, laki-laki cari kaos kaki di rumah, nggak ketemu. Gitu ya dokter ya. Tapi struktur otak sendiri juga berbeda dokter. Maksudnya struktur dari otak. Pada umumnya loh ya, pada umumnya. Tapi ada juga perempuan yang jagoan navigasi jarak jauh ada. Ada cowok yang nggak bisa bawa peta juga ono gitu ya. Tapi pada umumnya itu tadi, pada umumnya laki-laki itu, nah dalam executive function juga beda gitu ya, beda. Laki-laki itu lebih superior kalau kemudian memimpin hal-hal yang agresif gitu. Agresif, tentara gitu ya, perang gitu itu, laki-laki gitu ya. Nukang gitu termasuk ya dokter? Kenapa? Tukang. Loh, kalau soal nukang, kalau perempuan itu belajar, laki-laki kalah. Oh, gitu ya dokter? Iya, laki-laki kalah gitu. Laki-laki kalah. Masak, ayo coba masak itu. Kalaupun ada laki-laki yang jagoan masak, itu beberapa aja itu. Ya beberapa aja, dan biasanya kalau ada laki-laki jagoan masak, sing wedok juga kalah gitu. Iya. Ya? Banyak sekarang gitu. Chef-chef itu lanang dokter. Enggak juga sih, biasanya perempuan kalau jagoan masak ya jagoan. Kalau cuman laki-laki itu show off-nya itu keluar itu. Kepingin pamernya itu pada laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan itu. Ya, gitu ya, laki-laki yang jago masak itu dia kepingin tampil sebagai jagoan. Lah perempuan jago masak ya biasa itu. Bi aja. Iya bi aja itu. Oke, dokter. Nah, itu adalah agak cara pandangnya. Nah, kalau hal-hal yang keterampilan halus itu pada dasarnya perempuan lebih jago gitu. Lebih jago pada umumnya itu. Tapi ada juga laki-laki yang keterampilan halusnya itu jagoan gitu, tapi pada umumnya tidak gitu ya. Nah, sehingga pada saat mengarrange rumah itu ya perempuan rajanya itu, bukan laki-laki gitu. Jadi sebetulnya kepala rumah tangga secara de facto itu perempuan kok. Perempuan ya dokter ya.
Iya. Senang nih saya Kepala sebagai rumah perempuan. tangga. Kepala rumah tangga itu secara de facto itu perempuan, de jure itu laki-laki karena di KSK itu laki-laki kepala keluarganya itu. Tapi padahal yang ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin suaminya sopo? Ya wedok. Wedok gitu ya. Ya. Iya ya benar-benar. Ya. Jadi kalau kita ngomong keluarga, lingkup kecil nih ya, lingkup skup kecil, organisasi kecil, perempuan jagoan banget itu. Iya benar. Memanage rumah tangga itu. Bahkan ya, sing lanang ini gak ngerti duwe, ini kurang apa cukup, gak ngerti dia itu. Yang manage meseng pinter yang perempuan ya dokter ya. Perempuan itu. Dalam hal mengatur organisasi kecil yang efektif ini perempuan, wah super jagoannya itu. Ya? Tapi tetap dibilang bahwa kepala keluarganya laki-laki ya padahal sebetulnya itu soal dalam keluargamu kecil ini laki-laki cuma donor sperma aja tugasnya dia. Setuju. Seneng saya dokter. Ya. Itu dalam skop yang kecil ya. Tapi kalau memanage organisasi gede itu laki-laki lebih superior karena tadi itu. Tapi ada juga sih perempuan yang superior memimpin organisasi gede gitu. Tapi kalau jenderal perang perempuan kan jarang, hampir pasti laki-laki itu ya. Mikir itu ya. Nah, memang masing-masing mempunyai keunggulan dan mempunyai keunggulan di tempatnya masing-masing gitu ya. Tadi itu kayak di rumah tangga itu biasa kalau misalkan laki-laki sama perempuan ya sama-sama kerjanya lah ya, sama-sama kerjanya. Yang perempuan pulang kerja di rumah ngurusi anak, ngurusi oma, ngurusi bojone ya. Yang laki-laki pulang, nonton TV, dulinan game ya itu. Rokokan. Lu gitu ngakunya kepala keluarga. Ya, iya dokter ya. Belum lagi gawekno. Ya betul ya dokter, setuju. Belum lagi gawekno kopi gitu ya dok. Lah iya. Ya itu. Nah itu membuktikan bahwa tentang executive function perempuan dalam mengorganisasi organisasi kecil ini dia superior itu. Superior. Organisasi kecil ya itu. Tapi begitu organisasi gede yang melibatkan orang yang nggak kenal itu perempuan yang lebih superior yang laki-laki gitu ya. Jadi yang namanya kembali lagi executive function tadi itu adalah kemampuan kita mengorganize diri dan lingkungan gitu. Itu executive function. Bagaimana kita itu memanage emosi kita, emosi kita. Bahwa yang namanya ini ya, kamu kira minum ini ini memerlukan otak emosi karena kamu perlu latihan lama waktu kecil membawa yang namanya gelas ini nggak gocek ya. Makanya anak kecil itu masih kecil itu ojo didulang, biasakan dia itu makan sendiri, mau ceteh kabeh ndak apa-apa supaya dia cepet bisa mengarahkan sendoknya ke mulut gitu. Karena mengarahkan makanan ke mulut ini memerlukan latihan. Ini yang namanya melatih otak emosi gitu. Terus tadi kan dilatih, tadi menyampaikan bahwa perlu dilatih dari kecil ya dokter. Nah, gimana kalau misalkan tadi juga kebetulan ada pertanyaan, kalau misalkan anak dengan berkebutuhan khusus, bagaimana cara melatih anak-anak berkebutuhan khusus terkait dengan EF-nya itu dokter? Nah, itu beda ya. Kan kita ngomong itu adalah orang yang dalam kurva normal, distribusi normal. Kalau berkebutuhan khusus, jenengnya kebutuhan khusus loh ya. Itu. Iya. Ya, tentu beda. Aku ini dulu juga berkebutuhan khusus itu. Autisme berat. Sekarang enggak, Dok? Ya, sekarang ya boto juga. Boto juga. Aku ini perlu latihan keras untuk sekedar ngomongnya gak play ngono ya itu. Gua play aku nih ngomong tenan.
Aku mari ndelok mari ngono ndelok rekamanku dhewe, YouTube-ku dhewe, aku kudu ngupload. Itu termasuk emosi apa, Dok? Emosi rasional atau emosi? Ya itu aku ini tidak cerdas secara emosi karena itu tadi sebetulnya orang yang cerdas secara emosi itu dia itu menjalani hidupnya itu dengan nyaman, dengan tenang gitu. Kalau uripe ruwet itu dia nggak cerdas emosinya itu. Ruwet aja itu ya. Jadi orang yang gampang upset, gampang gampang sedih, terus kemudian gampang punya masalah dengan dia tidak cerdas secara emosi dan sosial itu. Ya itu. Nah, executive function itu meminimalkan ini semua, meminimalkan friksi antara kamu dengan lingkungan, gitu. Dengan dirimu sendiri gitu ya. Ya, dengan dirimu sendiri. Nah, itu yang berkebutuhan khusus itu siapa ya? Banyak sih orang-orang yang dengan ADHD misalnya jelas itu kebutuhannya khusus ya. Terus kemudian anak-anak atau orang dengan bipolar beda itu ya. Beda. Terus kemudian penderita depresi beda juga. Ya. 1 dari 5 orang itu pernah depresi dalam hidupnya. Ya. Bahkan sebelum heboh pandemi ini sebetulnya agenda WHO untuk tahun 2020 ini adalah #Let's Talk untuk penderita depresi. Ya, karena depresi ini adalah salah satu di samping nyeri ya, adalah salah satu hal yang menurunkan kualitas hidup manusia. Depresi. Depresi. Ya, selain nyeri itu adalah paling menurunkan kualitas hidup. Selain nyeri ya dokter ya, depresi ya. Nyeri, depresi. Nah, depresi itu juga berkebutuhan khusus, nggak sama dengan orang lain gitu. Ya. Termasuk orang dengan anxiety ya dokter? Termasuk itu, gangguan cemas termasuk itu. Tapi kan nggak banyak orang gitu sebetulnya. Yang pada umumnya ini ya orang yang di tengah-tengah ini gitu. Nah gimana kalau yang nggak di tengah-tengah itu dokter? Nah, ya itu perlunya psikolog sama psikiater. Gitu ya dokter. Lah iyalah gitu. Ya dokter. Lah iyalah itu. Aduh PR ya dokter. Iya. Karena orang yang berkebutuhan khusus itu harus diperjelas, ditegaskan yang namanya kebutuhannya itu apa. Ya. Jadi sangat-sangat diperlukan lebih ke sense. Oh berarti ini kebutuhannya apa? Berarti ya goalnya itu ya dokter. Ya. Jadi secara klinis, kamu sebagai psikolog klinis ya itu ya harus menentukan sebetulnya kebutuhan orang ini apa itu ya. Karena kebutuhan yang namanya berkebutuhan khusus itu kebutuhannya masing-masing nggak sama. Iya betul, memang. Ya itu nggak sama itu. Nah pada saat itu begitu kita bisa itu tadi yang namanya self awareness itu. Pada saat self awareness itu penting. Kenapa? Dari kecil tuh anak dilatih untuk self awareness. Apa self awareness? Dia itu sadar posisinya dalam lingkungannya itu apa. Dia sadar dalam masalah apa. Karena hanya orang yang sadar dalam masalah, dia punya potensi menyelesaikan masalah. Kalau dia nggak sadar, nggak bisa. Gitu. Perlu sekali berarti ya dokter ya, self-awareness. Jadi supaya dia paham bahwa saya ada. Paham, gitu. Saya punya masalah. Masalahnya apa? Gitu. Ya. Bahwa yang namanya sampah itu perlu dibuang. Kalau kamu nggak sadar bahwa sampah itu penting, buang sampah sakarepmu itu. Iya dokter. Mbok Masio yang namanya di Surabaya di Darjo itu ada pasukan kuning sak buajep gitu ya. Tetap aja sampah itu berkeliaran. Kenapa? Karena setiap anak tidak pernah dilatih buang sampah sejak kecil. Ya. Wes lah rumah sakit kotor tetap, iya banget. Jadi salah siapa dokter? Salahnya semua itu. Makanya anak kecil itu diajari buang sampah, ojo diajari moco mantra ya.
Balik lagi. Balik lagi itu. Lah, kalau orang berpegangan bahwa yang mantra lebih penting lah, ya repot ya itu. Mantra sebelum makan ya dokter. Nah yo, mantra sebelum makan itu, mantra sebelum tidur, mantra habis tidur, tidak ada manfaatnya itu. Untuk nyembah pohon beringin ya dokter. Loh, kamu nyembah pohon beringin nggak apa-apa itu, tapi ya diajari, dilatih buang sampah, dilatih buang popoknya, dilatih antri, dilatih minta maaf itu ya. Minta maaf itu. Jadi kalau tabrakan itu, coba kamu di Jepang atau di mana di Eropa sana, tabrakan, ono wong bule tabrakan brek itu, lak dhek sing minta maaf. Sorry. Iya. Nah, kamu yang nabrak itu kan dia minta sorry itu. Dan kalau semua seperti itu, hubungan jadi baik itu. Ya, kalau di sini, senggolan matamu. Iya, asu gitu ya dokter. Asu gitu ya. Matanya picek irane. Asu matanya picek itu, taek gitu ya. Jadi akhirnya hubungan itu tidak baik. Ya itu. Oke. Jadi semenjak dini ya dokter perlu dilatih dari semenjak bayi procot itu pun harus sudah mulai dikenalkan terkait dengan itu ya bagaimana untuk ya apa namanya ya buang sampah. Tapi ya, procot belum bisa dokter. Loh, kan sedini mungkin itu. Begitu dia bisa memegang itu, dia dilatih untuk buang itu. Ojo mbok kudang to, joget tak tingtung. Iku gak ono gunane. Mbok ajari nyanyi. Gantenge apa gantenge? Seneng. Kayak apa ngono lho ya. Dokter iki lho. Ya coba aneh yo. Gantenge apa gantenge? Itu. Tepuk tangan pintar. Pak Cokro. Gitu. Kayak apa gitu ya. Diajari buang sampah, diajari buang popok gitu ya gitu. Diajari mangan gitu. Mangan pun diajari pada waktunya. Itu artinya diajari menunggu giliran itu. Termasuk nunggu giliran. Diajari senyum gitu ya. Senyum. Guyu, senyum itu. Senyum itu. Diajari gitu. Karena senyum gantian gitu ya dokter. Senyum. Jangan merengut, senyum gitu ya. Gak usah diajari, macam mantra durung, gitu gak usah gitu. Gak penting. Dokter, saya sampai keselak dokter. Lah iya ya. Ada pertanyaan apa mana? Usahanya ini kayak dokter. Iya, ini dokter. Wah, ini bahas supranatural dokter. Emosi ini Oke. Enggak, ini emosi ini bisa dipengaruhi sama supranatural lah dokter. Ini ada pertanyaan tadi gitu. Emosimu di supranatural. Supranatural itu lah gak ono ngono lho. Berarti ya enggak ngono ya. Enggak ya dokter. Kalau kamu ketakutan terhadap hal-hal yang medeni yang sakjane gak ono, ya enggak ada. Ya terpengaruh juga emosimu gitu ya itu. Jadi yang bisa mempengaruhi emosimu itu kamu sendiri, bukan orang lain. Oke. Ya. Ada hal-hal yang bisa kamu kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol gitu. Ya. Apa yang bisa kamu kontrol? Yang tidak bisa kamu kontrol, perasaan orang lain, pendapat orang lain, bagaimana orang lain bersikap, bagaimana orang lain ngomong, itu di luar kontrolmu. Yang bisa kamu kontrol adalah perasaanmu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, itu di bawah kontrolmu itu. Jadi, don't ever try to control that you cannot control. Jadi jangan pernah mencoba mengontrol hal-hal yang di luar kontrolmu itu. Oke. Berarti nggak perlu ya dokter ya, udah wis bukan area saya gitu ya dokter. Apa yang dirasakan orang lain, apa yang dipikirkan orang lain itu di luar kontrolmu. Jadi kamu nggak usah nyoba-nyoba kontrol
timbang tuh gampangan kon gendeng dewe ya. Gitu ya dokter. Itu kan termasuk executive function kan dokter. That's it itu. Jadi yang namanya executive function itu. Jadi kalau mengorganize itu juga ya itu tadi, jangan kamu tuh berpikirmu jangan begitu. Lah apa kon iku ngurusi cara berpikir orang itu. Pikiranmu dewe iku lho ngono ya. Oke. Ya, itu adalah bagian dari melatih yang namanya executive function. Yang bisa dilakukan itu adalah bagaimana kita bisa bekerja sama. Bukan ngatur caranya orang berperasaan itu. Kamu tuh perasaanmu jangan gitu. Nggak bisa perasaan orang lain itu. Cara ngomong orang lain, ya biarin itu. Kalau kamu memberitahukan cara ngomong yang baik, ya ngomong. Ini mungkin dengan cara ngomongmu yang baik, orang lain pengen niru, ya terserah gitu. Jadi kita nggak perlu overthinking ya dokter ya. Maksudnya itu itu sudah di luar itu. Maksudnya itu di luar kontrol kita. Jangan coba-coba mengontrol apa yang tidak bisa kamu kontrol itu. Apa yang tidak bisa kamu kontrol itu tadi. Bagaimana orang lain ngomong, bagaimana pikirannya, perasaan orang lain, itu. Kamu kok nggak cinta sama aku sih? Itu. Lah ya memang nggak cinta, mau diapain itu? Nang dukun dok, cinta ditolak dukun bertindak. Lah mbok pikir dukun yang apa ngeramut uripe gak iso kok kon ngeramut uripmu itu. Lah dukun itu ngontrol hidupnya sendiri, nggak bisa kok ngontrol hidupmu itu ya. Ya, nah itu yang namanya don't ever let anybody steal your happiness gitu ya. Jangan membiarkan orang lain itu mencuri kebahagiaanmu itu. Kebahagiaanmu itu hanya bisa kamu kontrol, bukan karena orang lain ya. Yang namanya kebahagiaan itu happiness is not yang namanya kebahagiaan itu tidak bergantung kepada kondisi apapun ya. Yang namanya happiness is not depend on any circumstances. Nah, happiness is your daily decision. Yang namanya kebahagiaan itu adalah keputusanmu. Kalau kamu mau bahagia, bahagia aja itu. Nggak usah biarin aja yang lain itu. Gak usah ngurus wong liya ya dok. Loh ya diurus, tapi maksudnya itu tidak tergantung gitu. Kalau kamu nggak ngurus wong liya kan kamu nggak ngurus anakmu, nggak ngurus bojomu, ya apa? Diurus itu. Kebahagiaanmu itu tidak perlu kamu gantungkan kepada suamimu misalkan, nggak perlu. Saya akan bahagia kalau suami saya nggak ngerokok. Lah, dia mau ngerokok itu serah itu, pokoknya bahagia aja itu. Jadi nggak usah ikut campur terkait dengan apa yang orang lain lakukan ya dokter ya. Itu kan haknya dari. Bukan kalau itu urusan publik harus diatur itu. Itu diingatkan itu. Tapi soal baca mantra nggak usah, itu pribadi gitu. Ya, satu hal lagi. Executive function itu dia harus bisa membedakan mana yang wilayah publik, mana yang wilayah privat. Ya, jadi yang diurusi itu adalah wilayah urusan publik. Aku nanya, buang sampah itu urusan publik apa privat? Ya publik dokter. Publik itu. Antri itu urusan publik apa privat? Ya publik lah. Keyakinan itu urusan publik apa privat? Privat. Berarti ngiling wong maca mantra iku usil apa Rese itu. Kayak gitu ya dokter. Jadi executive function yang paling penting juga membedakan mana wilayah yang namanya private area, mana yang public area itu. Jadi dia tidak trespassing, tidak mencoba entering private area without any permission itu ya. Ngomong-ngomong kurang pirang menit mana ini? 8 menit dokter. Oke, ojo sampai potong nanti kamu nggak bisa nge-save itu ya. Iya dokter bener, ini banyak yang di save ya. Dokter katanya asuwe ke orang metu. Wis metu ya dokter? Wis metu cok, ket mau cok asu. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Apa? Mana nih tadi ya? Pertanyaannya banyak sebenarnya. Apa? Ini loh dokter, penanaman norma-norma oleh orang tua terhadap anak, apakah akan mempengaruhi EF-nya dok?
Oh iya, jelas itu. Itu jelas. Executive function itu, sekali lagi ya, executive function itu kita dapat karena belajar. Bukan karena itu bawaan lahir. No. Ya, memang ada orang-orang tertentu yang memerlukan cara tertentu untuk belajar. Ya. Tapi yang namanya executive function ini 100% harus dipelajari, gitu. Bukan dengan bakat, gitu ya. Ada sih bakatnya orang yang gampang belajar executive function ada. Tapi artinya executive function itu sesuatu yang didapatkan pada saat kamu bersosialisasi, gitu. Oke, ketika sudah mulai berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain dan dengan benda-benda lain. Oh ya, oke. Note dengan benda-benda juga, termasuk binatang ya dok. Kita binatang ya dok. Binatang ya itu ya. Itu executive function ya gitu. Terus dok, ini ada juga pertanyaan. Aduh waktunya kurang dikit nih dok. Padahal dokter. Mana ini tadi? Iya dokter. Ini loh dok. Kalau misalkan menyikapi melemahnya executive function di lansia. Nah, itu bagaimana, Dok? Nah, biasanya kan orang-orang yang sudah menyikapi executive function yang lemah di usia lansia. Nah, di lansia itu, geriatri itu kalau executive functionnya tidak ada, itu kan karena gangguan. Dia itu orang sakit gitu. Orang sakit kok mimpin organisasi kok gendeng apa ya gitu. Gitu ya dok. Tapi kan biasanya kalau sudah sepuh, biasanya meskipun masih belum sakit ya dokter ya, itu kan kadang itu ada yang lalian misalkan kayak gitu ya. Tapi yang masih belum. Jadi kalau sudah begini ini baru berlaku sing waras ngalah, ya. Gitu. Jadi itu. Kalau anak-anak dilatih itu bisa. Tapi kalau orang sudah demensia, dia sudah Alzheimer, lho apa singkatnya mbok latih iku lho. Tapi orang yang sudah Alzheimer dan demensia sudah nggak bisa ya dok ya. Iku diobati wong loro gendeng kon iki ya, wong gendeng. Dok, jangan diculek ya saya dok. Lah ya apa sih gitu kan? Ya apa ya itu? Wong Parkinson ini, mbok kon latih sepedaan, yo gendeng kan ya. Ayo latihan, harus bisa, kamu bisa, ayo pasti bisa, yes. Kon iki gendeng kaya apa? Wong Parkinson mbok kon latihan sepeda gitu. Tiba dhisik ya dok. Dok, satu lagi pertanyaan. Waktunya tinggal 4 menit dok. Ini terkait dengan ini tadi, kalau emosi dan orang-orang dengan psikopat dan berkaitan dengan EF-nya itu gimana dok? Waduh waktunya tinggal sedikit dok. Psikopat itu orang yang berkebutuhan khusus, beda. Oh gitu, jadi dibedakan ya dokter ya, jadi out of seperti ini. Iya beda itu. Kalau psikopatnya ekstrim. Kalau psikopatnya di tengah-tengah ya dilatih bagaimana itu berempati, ada latihannya ya. Bisa latihan empati. Gitu ya dokter ya. Dokter ini waktunya sudah mepet banget nanti kalau sudah khawatirnya. Terima kasih banyak dokter ya waktunya ya. Kapan-kapan sorry tadi telat ya. Sorry. Enggak apa-apa. Iya. Dokter, ya nanti kita lagi ya. Banyak yang pengen Terima kasih ya dokter. Terima kasih waktunya, terima kasih sharingnya. Ya, selamat malam. Halo semua. Selamat malam. Iya.